Bab 181 Chen Xiao melakukannya. Ada 3 kelompok orang yang berbeda pendapat terhadap postingan sebelumnya. Kelompok pertama mengumpat Guning menggunakan banyak kata-kata kotor, tetapi kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Kelompok kedua netral. Mereka tak mengira foto tanpa wajah sang pengemudi adalah bukti kuat. Kelompok terakhir secara alami mendukung Guning. Secara keseluruhan, kelompok netral merupakan mayoritas dalam kekacauan ini. Sementara itu, mereka menyalahkan Guning dikecam dengan keras oleh Hao-Ran dan pihak lain yang mendukung Guning. Laki-laki lebih baik daripada perempuan dalam hal kekerasan, tidak peduli apakah itu verbal atau fisik. Dengan demikian, jumlah orang yang mengumpat Guning berkurang. Postingan Guning muncul di urutan teratas tidak lama setelah dia mempostingnya. Banyak yang meninggalkan komentar positif untuk mendukungnya. Faktanya, berita palsu itu bukanlah masalah besar. Selama sebagian besar memilih untuk mempercayainya, hal itu akan segera dilupakan, tetapi jika sebagian besar memilih untuk memukulnya, hal itu akan menyebar ke luar negeri. Bos, kami percaya padamu. Bos, ayo beri pelajaran serius pada orang yang berada di balik ini. Hao-Ran dan yang lainnya berkomentar. Guning, kami percaya dan mendukung Anda. Tepatnya, saya setuju bahwa kita harus mengalahkan orang yang menyakiti Dewi Gu kita. Setuju. Tentu saja banyak yang ragu. Meskipun penjelasanmu masuk akal, kamu tidak bisa membuktikan bahwa orang yang mengantarmu ke sekolah bukanlah sugar daddy-mu. Memang Anda juga tidak mempunyai bukti yang kuat. Guning kemudian membalas komentar mereka. Saya rasa saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Mereka yang tidak menyukaiku akan terus mempermalukanku, dan mereka yang mempercayaiku akan selalu mempercayaiku. Dan izinkan saya memberitahu Anda hal ini, siapapun yang dengan sengaja merusak reputasi saya harus berhati-hati. Saya akan membalas dendam. Guning mengancam dengan jelas. Guning, itu ancaman. Terus? Jika itu salahku, kamu bisa dengan senang hati mengumpatku. Namun, karena tidak, saya tidak akan tinggal diam. Banyak komentar mendukung Guning, terutama Hao-Ran dan teman-temannya. Mereka yang masih tidak menyukai Guning tidak berani membantah lagi. Di kelas kedua, Chen Xiao memusatkan perhatian pada forum. Melihat sebagian besar memilih untuk mempercayai Guning, dia marah. Chen Xiao menggunakan akun baru untuk mengirim postingan tersebut, jadi dia tidak khawatir akan terekspos, tetapi dia lupa bahwa ada sesuatu yang disebut perekaman mengemudi. Leng Xiaoting juga fokus pada forum. Dia lega melihat sebagian besar mendukung Guning. Setelah kelas selesai, Chu Peihan dan yang lainnya berlari ke Guning tanpa tertunda. Bos, bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah memeriksa perekam mengemudi temanmu? MUK bertanya. Iya, kata Guning. Siapa yang melakukannya? Beberapa dari mereka bertanya secara bersamaan. Guning mengeluarkan ponselnya, memutar video di depan mata mereka. Apa? Itu dia. Mereka semua kaget, tapi mereka segera menerimanya karena mereka tahu gadis itu tidak pernah menyukai Guning. Setelah itu, mereka semua marah. Aku akan memukulnya sekarang juga. Chu Peihan kesal. Dia berbalik untuk pergi ke ruang kelas, tapi dihentikan oleh Guning. Tolong jangan. Mengalahkannya bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chu Peihan bertanya. Saya ingin dia meminta maaf kepada saya di depan semua siswa dan guru di sekolah kami, kata Guning. Dia mengerti bahwa Chen Xiao bangga, dan akan menjadi siksaan baginya jika meminta maaf kepada Guning di depan semua orang di depan umum. Guning bermaksud mempermalukannya, karena dia pantas mendapatkannya. Karena Guning berkata demikian, Chu Peihan tidak akan merusak rencananya. Hao-Ran dan anak laki-laki lain juga ingin mengalahkan Chen Xiao, tetapi mereka laki-laki dan biasanya tidak akan menindas perempuan. Jika Guning dan Chu Peihan tidak bisa menghadapinya, mereka akan melakukannya untuk mereka. Aku tidak akan kembali ke kelasku. Saya khawatir saya tidak akan mampu menahan keinginan untuk memukulnya. Saya pikir saya akan menghadiri kelas di kelas Anda. Chu Peihan percaya bahwa lebih baik tinggal di sini daripada kembali ke kelasnya. Guning tidak tahu harus berkata apa, tapi dia mengerti bahwa Chu Peihan tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi dia menjawab, baik. Ketika kelas akan dimulai, mereka kembali ke ruang kelas mereka. Saat Chu Peihan masuk ke dalam, semua siswa di kelas 4 ketakutan. Untungnya, ada 2 kursi kosong di kelas 4.
Chu Peihan tidak mau duduk bersama orang lain, jadi dia menarik kursi untuk duduk bersama Guning dan Yu Mixi. Ini adalah kelas fisika, dan gurunya adalah kepala sekolah di kelas kedua, Jiang Yuan. Chu Peihan ditangkap tepat di lokasi, tapi dia selalu absen dari kelasnya, jadi dia tidak takut sama sekali pada Jiang Yuan. Jika bukan karena Guning, dia tidak akan sering berada di kelasnya. Bahkan mengejutkan melihatnya di kelas. Oleh karena itu, Jiang Yuan hanya melirik Chu Peihan sebelum dia memulai kelas. Begitu Chu Peihan berada di kelas, dia akan fokus pada pelajaran, kecuali dia mengantuk. Di kelas-kelas berikutnya, semua guru tetap tenang saat melihat Chu Peihan dan melanjutkan tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, hujan sudah berhenti. Saat kelas terakhir selesai, Chen Xiao masih belum menghapus postingan tersebut. Guning dan teman-temannya kemudian langsung menghentikannya di kelasnya. Chen Xiao panik melihat Guning dan teman-temannya. Apakah saya terekspos? Tidak mustahil. Chen Xiao menolak untuk mempercayainya, tetapi dia ingin melarikan diri sekarang. Selain itu, orang-orang sebelum dia ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia kemungkinan besar akan menderita. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Chen Xiao bergetar. Apa yang ingin kami lakukan? Chen Xiao, apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu bahwa Andalah yang menyebarkan berita palsu? Jangan menyanjung diri sendiri. Kamu tidak cukup pintar untuk melakukan hal-hal jahat tanpa ketahuan, goda Chu Peihan. Dia menatap Chen Xiao dengan meremehkan. Wajah Chen Xiao berubah drastis. Bagaimana? Bagaimana mereka mengetahuinya? Chen Xiao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di sekitarnya, termasuk Qin Zheng dan yang lainnya, juga memandangnya dengan takjub. Apa? Chen Xiao yang melakukannya? Jika itu benar, maka Chen Xiao pastilah gadis kejam yang akan melakukan apa saja untuk menyakiti orang lain. Tidak ada yang mendukung Chen Xiao. Bab 182 Chen Xiao menjadi pusat kritik. Sebenarnya pada awalnya Qin Zheng mengira berita itu benar. Namun setelah pernyataan Guning dirilis, dia memilih untuk mempercayai Guning. Guning memang berasal dari keluarga miskin, tapi bukan berarti dia tidak bisa memiliki saudara atau teman yang kaya. Berbicara tentang kerabat kaya, keluarga Gu Xiao adalah contoh yang bagus, meskipun mereka tidak akur. Adapun teman kayanya banyak sekali, seperti Myuke, Hauran, An Yi, Qin Zhisun dan Chu Peihan. Guning juga menjaga hubungan baik dengan Qin Yifan serta An Qian, yang juga merupakan putri direktur rumah sakit pusat. Oleh karena itu, mungkin saja Guning memiliki banyak teman kaya lainnya. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M. Meskipun Qin Zheng penasaran bagaimana dia bisa mengenal orang-orang ini, dia mengerti bahwa Guning tidaklah sederhana setelah kecelakaan mobil. Dia enggan melewatkan Guning yang luar biasa, tapi tidak berani mengganggunya. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa aku melakukannya? Kalau tidak punya bukti, itu fitnah. Chen Xiao memaksakan dirinya untuk tenang, tapi suaranya agak lemah. Dia hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun, yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Fitnah? Wah! Aku tidak menyangka kamu mengetahui kata ini. Guning tertawa, seolah-olah mendengar kata itu keluar dari mulut Chen Xiao adalah lelucon. Chen Xiao tidak memiliki bukti yang kuat, tapi dia masih menyebarkan berita palsu tentang Guning. Sekarang dia ingin Guning memberikan bukti, dan itu konyol. Guning menambahkan, karena Anda setuju bahwa itu akan menjadi fitnah jika Anda tidak memiliki bukti, mengapa Anda melakukan hal yang sama? Apakah Anda punya bukti? Anda hanya mengambil foto yang tidak berarti. Bukankah konyol kalau kamu menyebarkan berita palsu tentang aku? Saat itu, Hauran mendukung Guning. Tepat. Mengapa Anda mengklaim Guning memiliki sugar daddy hanya karena dia keluar dari mobil mewah? Anda tidak memiliki bukti kuat sama sekali. Karena Anda tidak punya bukti, itu fitnah. Anda bahkan mempostingnya di forum. Kami dapat menuntut Anda, dan Anda berada pada usia di mana Anda harus mengambil tanggung jawab hukum. Mendengar itu, wajah Chen Xiao menjadi pucat. Hal terakhir yang ingin dia lakukan di dunia ini adalah mengambil jalur hukum. Tanggung jawab. Chen Xiao, memikirkan kamu akan diam setelah apa yang terjadi pada Gu Xiao. Jika demikian, saya akan memaafkan Anda atas perbuatan Anda terhadap saya, tetapi yang mengejutkan saya, Anda malah melakukan sebaliknya.
Saya tidak akan datang kepada Anda kecuali saya mempunyai bukti kuat. Kami tidak sebodoh kamu. Mengatakan itu, Guning mengeluarkan ponselnya dan mengklik video tersebut, memutarnya untuk Chen Xiao. Chen Xiao, tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang disebut perekam mengemudi? Selain itu, ada kamera pengintai di pintu sekolah kami. Sangat mudah untuk mengetahui siapa yang mengambil foto itu. Chen Xiao tercengang, dan hampir tidak bisa berdiri. Dia tidak tahu bahwa ada perekam mengemudi di mobilnya. Yang lebih buruk lagi, dia menunjukkan dirinya tepat di depan alat perekam. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Chu Peihan mencibir. Chen Xiao tidak bisa menyangkalnya lagi, tapi dia tidak mau menyerah. Meskipun dia takut menghadapi Guning dan yang lainnya. Terus, aku hanya mengambil fotonya, tapi itu cukup untuk membuktikan kalau kamu punya sugar daddy, bantah Chen Xiao. Kamu tidak punya bukti kuat? Dari segi hukum itu fitnah. Aku bisa menuntutmu untuk itu. Kata Guning serius, yang menutup mulut Chen Xiao. Sisanya di kelas mulai mendukung Guning. Tepatnya, dia tidak punya bukti kuat. Hal ini dapat merusak reputasi Guning. Dia orang yang sangat mengerikan. Dia harus dikeluarkan seperti Gu Xiao. Saya setuju. Saya tidak ingin belajar di sekolah yang sama dengannya. Saya pikir Guning harus memanggil polisi. Saya pikir dia harus menuntutnya dan menjebloskannya ke penjara. Diam. Tutup mulutmu, teriak Chen Xiao. Dia benci membayangkan diusir, ditangkap polisi, apalagi di penjara. Chen Xiao, aku memberimu kesempatan, tapi kamu menolak menerimanya. Sekarang, saatnya Anda menanggung hasilnya, kata Guning dengan suara rendah. Chen Xiao melangkah mundur tanpa sadar karena ketakutan. Dia mengira Guning akan mengalahkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika Guning benar-benar akan memukulnya, dia tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia ketakutan. Ya, aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu padaku, kata Guning. Hapus postingan itu dan minta maaf padaku. Juga, kamu harus pergi ke ruang siaran untuk meminta maaf kepadaku di depan semua siswa dan guru di sekolah kita. Tidak. Chen Xiao menolak. Itu terlalu memalukan dan memalukan. Tidak. Itu tidak terserah padamu sekarang. Jika Anda menolak melakukannya, Anda akan dihukum lebih berat, cibir Guning. Kamu, Chen Xiao marah, tetapi tidak tahu bagaimana membalasnya. Dia tidak mau meminta maaf, itu sangat memalukan. Jika saya tidak mendengar permintaan maaf Anda sebelum kelas sore selesai, Anda harus berhati-hati tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, Guning memperingatkannya, lalu dia pergi bersama teman-temannya. Seseorang telah merekam video tentang apa yang terjadi di kelas. Dia mengunggahnya ke forum sekolah begitu Guning pergi. Ini segera menjadi populer. Beberapa orang masih meragukan kelakuan Guning, karena dia tidak menunjukkan bukti kuat bahwa dia tidak memiliki sugar daddy, namun lebih memilih untuk mengkritik dan memaki Chen Xiao. Dalam hal ini, komentar negatif tersebut tidak mendapat banyak perhatian. Sungguh konyol menyimpulkan bahwa Guning memiliki sugar daddy hanya karena dia keluar dari mobil mewah, sehingga sebagian besar orang tetap tenang dan masuk akal. Selain itu, Guning meninggalkan kesan yang baik pada banyak siswa setelah dia memenangkan kompetisi dengan Haoran dan teman persahabatan. Banyak yang masih mengagumi Guning. Sementara itu, Guning dan teman-temannya mengabaikan kekacauan di forum tersebut, karena mereka sedang menikmati makanan mereka. Tak lama kemudian, Jiang Yuan mendengar berita itu dari Jupan. Dia heran Chen Xiao berada di balik ini, karena Chen Xiao meraih prestasi sangat baik di kelasnya. Sayangnya, penampilannya mengecewakan. Jiang Yuan segera meminta Chen Xiao melakukan apa yang diminta Guning, karena itu juga memerintahkan Zhu Jian. Namun, apa yang dilakukan Chen Xiao tidak seserius Gu Xiao, jadi dia tidak dikeluarkan. Bab 183 Kenapa aku harus marah kamu? Selama Chen Xiao meminta maaf, masalahnya bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi jika dia tetap menolaknya, dia akan dikeluarkan seperti Gu Xiao. Jika siswa tersebut bersedia melakukan kesalahannya, sekolah tidak akan mengeluarkannya, karena reputasinya tidak akan ada gunanya. Di bawah tekanan Jiang Yuan dan Zhu Jian, Chen Xiao harus meminta maaf, tapi di dalam hatinya, dia membenci Guning sampai mati. Dia berjanji akan membayar kembali Guning. Saat kelas sore akan dimulai, postingan tersebut dihapus, dan diganti dengan pernyataan permintaan maaf.
Lalu suara Chen Xiao terdengar dari radio. Siswa dari kelas 4 di kelas 12, Guning, saya Chen Xiao dari kelas 2 di kelas 12. Sayalah yang menyebarkan berita palsu yang mengklaim bahwa Anda memiliki sugar daddy. Aku dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Mohon terima permintaan maafku. Sekolah langsung berdiskusi. Chen Xiao terkenal, bukan, terkenal sekarang. Kekacauan ini akhirnya terselesaikan. Setelah meminta maaf, Chen Xiao merasa terlalu malu untuk menghadiri kelas-kelas berikut di sekolahnya, jadi dia meminta izin dan pulang. Leng Xiaoting terus fokus pada forum, dan dia juga menyadarinya. Saat kelas selesai, Guning kembali ke rumah mewah Feng Hua. Dia melihat Leng Xiaoting berdiri di luar zona C dari jauh. Karena apa yang terjadi hari ini, Leng Xiaoting tidak berani mengundang Guning kalau dia mendapat lebih banyak masalah. Dia bahkan ragu-ragu untuk berjalan ke depan ketika dia muncul di hadapannya. Guning mengerti mengapa Leng Xiaoting merasa tidak enak, tapi itu bukan salahnya. Dia juga bersedia membiarkan dia mengantarnya ke sekolah. Guning berjalan mendekat dan bertanya padanya, apakah kamu ingin makan bersama? Tentu saja. Mata Leng Xiaoting langsung berbinar. Lalu keduanya melangkah keluar. Guning menelepon Gumen dan membayangkan bahwa dia tidak akan makan di rumah. Leng Xiaoting memandang Guning setelah dia menutup telepon. Apakah kamu tidak membuatku marah? Kenapa aku harus membuatmu marah? Guning bertanya. Dia mengerti apa yang dibicarakan Leng Xiaoting, dan dia tidak marah sama sekali. Jika aku tidak mengantarmu ke sekolah pagi ini, hal itu tidak akan terjadi, kata Leng Xiaoting. Saya siap masuk ke ponsel Anda. Jika saya menyalahkan Anda atas kebaikan Anda, tidak ada yang akan memperlakukan saya dengan baik di masa depan, kata Guning. Mendengar itu, Leng Xiaoting merasa lega. Apa yang ingin kamu miliki? Guning bertanya. Apapun yang kamu inginkan, jawab Leng Xiaoting. Kalau begitu, mari kita lihat pilihan apa yang kita punya. Guning juga tidak tahu harus makan apa, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang jalan. Mereka berjalan di Jalan Youi. Ada sebuah restoran tidak jauh dari Feng Hua Luxury Mansion. Tampaknya tenang dengan lingkungan yang baik, sehingga Guning ingin mencobanya. Mereka memilih meja di samping jendela. Setelah mereka memesan makanan, Guning bertanya, mengapa kamu tinggal di sini sepanjang hari akhir-akhir ini? Apakah kamu tidak perlu bekerja? Saya bebas ketika saya tidak memiliki tugas yang harus diselesaikan, jawab Leng Xiaoting. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mengatakan itu. Meskipun tidak ada tugas apapun, dia akan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dia tidak akan membiarkan dirinya bebas. Namun, sejak dia jatuh cinta pada Guning, dia selalu ingin berada di sisinya saat dia tidak sibuk. Meski hanya bertemu sekali atau 2 kali sehari dan tidak menghabiskan banyak waktu bersama, ia merasa puas bisa bertemu dengannya setiap hari. Ya, dia tentu saja tidak menganggap itu cukup, tapi itu jauh lebih baik daripada merindukannya dan kesepian. Leng Xiaoting juga dapat menjalankan tugasnya melalui internet. Dia tidak perlu datang sendiri untuk setiap situasi. Saat itu, telepon Guning berdering. Itu dari Yao Zhenghong. Guning tidak keberatan Leng Xiaoting mendengar percakapan itu jadi dia langsung menjawabnya, Hai, Paman Yo. Bos, apakah sekarang nyaman bagimu? Ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu, Yao Zhenghong bertanya dengan penuh semangat. Dengan pendengarannya yang tajam, Leng Xiaoting dengan jelas dapat mendengar suara Yao Zhenghong. Dia juga menyadari bahwa Yao Zhenghong adalah pria yang terakhir kali bersama Guning di kota G. Tentu, kata Guning, kami memotong batu giok tingkat atas ukuran kaki orang dewasa. Ini memiliki 2 warna yaitu merah dan hijau. Tipenya disebut kebahagiaan ganda. Yao Zhenghong sangat senang. Kebahagiaan ganda. Guning juga terkejut. Kebahagiaan ganda memiliki peringkat sedikit lebih rendah dari Fulusho, tetapi lebih berharga daripada batu giok ungu. Guning tahu bahwa bahan mentah yang dia ambil semuanya berharga, tapi dia senang mendengar kabar baik dari Yao Zhenghong. Ya. Bos, kamu luar biasa. Yao Zhenghong memuji. Dia sekarang percaya bahwa Guning lebih kuat daripada Tuhan. Dan dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa Guning mungkin benar-benar memiliki mata giok dan dapat melihat batu giok di dalam bahan mentahnya. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang, atau mempercayainya.
Dia pikir itu tidak mungkin. Namun, apa yang mereka tidak percaya adalah kebenarannya. Leng Xiaoting kagum karena Guning terlibat dalam perjudian batu. Dia hanya tahu sedikit tentang batu giok, dan tidak tahu seperti apa kebahagiaan ganda itu, tetapi karena Yao Zhenghong mengatakan bahwa itu adalah batu giok tingkat atas, maka batu itu pasti tak ternilai harganya. Menghadapi pujian Yao Zhenghong yang tak ada habisnya, Guning tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya tanpa mata gioknya. Oh, tolong gunakan kebahagiaan ganda untuk membuat sepasang liontin. Itu sebenarnya harus menjadi dua bagian dari keseluruhan liontin. Masing-masing harus ada naga dan burung phoenix, yang berarti cinta abadi. Untuk ukurannya, medium juga oke. Double happiness adalah batu giok yang sempurna untuk digunakan membuat liontin-liontin yang melambangkan cinta. Mendengar arti dari liontin itu, Leng Xiaoting punya ide di pikirannya, tapi dia tidak mau memberitahu Guning sekarang. Tentu, apakah Anda ingin menyimpannya sendiri, atau menunjukkannya pada upacara pembukaan? Yao Zhenghong bertanya. Tunjukkan pada upacara pembukaan, kata Guning. Tidak masalah, jawab Yao Zhenghong. Saat mereka hendak menutup telepon, Guning tiba-tiba menambahkan, oh, saya akan datang besok pagi. Guning berpikir dia sebaiknya datang lebih awal. Meskipun Yao Zhenghong sepenuhnya bertanggung jawab atas perusahaan, dia juga harus memberikan beberapa nasihat jika diperlukan. Toko bahan konstruksi Jiangsu akan buka besok, dan dia harus berada di sana. Jika tidak, dia akan terbang ke kota G besok malam. Mendengar bahwa Guning akan pergi ke kota G lusa, sebuah ide muncul di benak Leng Xiaoting. Namun, lusa adalah hari Jumat, bukankah kamu perlu menghadiri kelasmu? Yao Zhenghong dengan senang hati menyambut Guning, tetapi takut mempengaruhi pembelajarannya. Bab 184. Bisakah Anda membawa saya ke bandara? Bagaimanapun, Guning adalah seorang senior yang akan menjalani ujian akhir minggu kemudian, dan menghadiri ujian masuk perguruan tinggi nasional setelah beberapa bulan. Tidak apa-apa. Aku sangat pandai belajar sekarang. Guning bercanda, tapi kenyataannya dia yakin bahwa dia akan mendapat nilai bagus meskipun dia tidak hadir di semua kelas jika gurunya mengizinkannya. Haha, baiklah. Kalau begitu aku akan menjemputmu besok pagi lusa, Yao Zhenghong tertawa. Dia tentu saja percaya pada Guning. Dia adalah orang hebat dengan kemampuan yang maha kuasa menurut pendapatnya. Guning tahu bahwa Leng Xiaoting mendengar percakapan antara Yao Zhenghong dan dia, tapi dia tidak setuju. Dia malah mengatakan kepadanya, aku akan mengurus sesuatu di kota Gelusa. Ya, tadinya aku akan berjanji bahwa aku akan pergi pada akhir pekan juga, jawab Leng Xiaoting. Kapan? Guning bertanya. Dia tidak ingin dia meninggalkannya. Ditetapkan pada hari Sabtu, tapi karena Anda berangkat pada hari Jumat, saya akan berangkat pada hari Jumat juga, kata Leng Xiaoting. Dia sengaja menjelaskan bahwa dia tidak ingin tinggal di sini tanpa Guning. Guning tidak tahu harus mengatakan apa, tapi merasa bahagia di hatinya. Bolehkah kita makan malam bersama besok siang? Leng Xiaoting bertanya. Toko bahan konstruksi pamanku akan buka besok. Saya khawatir saya tidak akan bebas besok, kata Guning. Leng Xiaoting mengangguk. Dia tampak agak mengecewakan, yang membuat Guning merasa tidak enak. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, pesawat saya akan lepas landas pada jam 8.30 pagi. Bisakah kamu mengantarku ke bandara? Mendengar itu, mata Leng Xiaoting langsung berbinar. Tentu saja. Setelah makan, mereka berjalan perlahan kembali ke Fenghua Luxury Mansion. Leng Xiaoting mengantar Guning ke gerbang zona G. Dia tidak pergi sampai Guning menghilang dari tempatnya. Jiangsu pulang tidak lebih awal dari Guning. Dia memberitahu Guning bahwa toko akan buka besok. Mereka belum mengenal banyak tokoh penting, sehingga belum berniat menarik banyak perhatian. Guning, sebaliknya, tidak ingin upacara pembukaannya terlalu membosankan. Dia kemudian menelepon An Guangyao dan menyuruhnya mengirimkan 2 keranjang bunga atas nama Real Estate Shenghua untuk memberi selamat kepada Jiangsu. Dia juga memberitahu Hauran dan yang lainnya di grup WeChat mereka. Mereka juga akan berada di sana besok. An Qian juga menerima undangan, dan dia setuju dengan sigap. Mengenai Qin Yifan, Guning berpikir sebaiknya dia tidak mengundangnya, karena itu akan mengarahkannya. Namun, saat itu, keluarga Qin Zixun berada tepat di rumah keluarga Qin. Mereka berkumpul di aula setelah makan.
Qin Zisun tidak tahu apa yang terjadi antara Qin Yifan dan Guning, jadi dia bertanya langsung, "Hei, toko bahan konstruksi keluarga bos kami akan dibuka besok. Apakah Anda akan menghadiri upacaranya?" Mendengar itu, Qin Yifan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Guning akan menjalankan toko bahan konstruksi. "Bos?" Kedengarannya seperti kata-kata gangster. "Apakah kamu bergabung dengan geng di sekolahmu?" Ayah Qin Zisun, Qin Haoshi bertanya dengan serius. Sebagai pegawai pemerintah yang jujur, dia membenci geng. Qin Zisun memahami sifat ayahnya. Jadi dia segera menjelaskan, "Tentu saja tidak. Kami hanyalah sekelompok teman baik. Ada seorang gadis yang sangat pandai bertarung, jadi kami memanggilnya bos kami." Mendengar itu, keluarga Qin kembali tidak senang. Ibu Qin Zisun, Lu Hanlan memarahinya, "Zisun, ujian masuk perguruan tinggi nasional sudah dekat. Berhentilah bermain-main sepanjang hari, dan fokuslah pada pembelajaran Anda. Jika Anda gagal masuk universitas bergengsi, keluarga kami akan malu." Lu Hanlan sangat menghargai reputasi keluarga mereka. Banyak anak temannya yang mengikuti ujian tahun lalu, dan semuanya telah diterima di universitas bergengsi. Jika Qin Zisun tidak bisa melakukan hal yang sama, itu akan memalukan bagi keluarga Qin. Berbicara tentang belajar, Qin Zisun kesal. Qin Yifan berjalan pergi sebentar lalu kembali dengan sebuah kotak kayu di tangannya. Besarnya sebesar setengah kotak sepatu. Dia menyerahkannya kepada Qin Yifan. "Aku sibuk besok. Tolong bantu saya mengirimkan pasukan pemberani emas ini kepadanya." Dia ingin pergi, tapi dia tidak diundang. Selain itu, dia juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. "Apa? Pasukan pemberani emas? Itu seluruhnya terbuat dari emas murni, dan bernilai lebih dari 1 juta yuan." Qin Yiking terkejut. Yang lainnya juga tercengang. Biasanya, hadiah untuk upacara pembukaan paling banyak dihargai beberapa lusin ribu yuan. Hadiah Qin Yifan terlalu mahal. Qin Yifan tersenyum masam. "Menurutku itu tidak berlebihan. Saya baru saja mengundangnya untuk bersenang-senang di pesta ulang tahun ayah beberapa hari yang lalu. Tetapi dia mengirimkan barang antik senilai beberapa juta yuan. 1 juta yuan tidak berarti apa-apa baginya." Mendengar itu, semua orang terheran-heran. Mereka segera mengetahui siapa bos Qin Zisun. Pasti gadis yang mengirim barang antik itu bersama Qin Zisun beberapa hari yang lalu. Namun, Qin Haong masih bertanya untuk memastikan, apakah bos Zisun adalah gadis bernama Guning? "Ya. Bos kami sebenarnya adalah Guning. Dia tidak hanya pandai bertarung, dia juga pandai belajar. Dia yang terbaik di kelas kita." Qin Zisun dengan bangga memperkenalkan bosnya. Mendengar bahwa itu adalah Guning, emosi Qin Haong dan istrinya campur aduk, karena mereka menyesali perbuatan Qin Yiking padanya. Qin Yiking juga merasa tidak nyaman. Qin Yifan masih belum mau memaafkannya karena drama terakhir kali. Dia selalu berbicara dengannya dengan cara yang sarkastik akhir-akhir ini. "Saya ingat gadis ini. Dia terpesona dengan auranya yang menakjubkan. Saya pikir dia pasti berasal dari keluarga super kaya, tapi saya belum pernah mendengar ada keluarga berpengaruh dengan nama keluarga Gu di kota F," kata Lu Hanlan. Dia sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Guning. Orang tua Qin Yifan dan Qin Yiking sekarang tahu bahwa meskipun Guning bukan berasal dari keluarga super kaya, dia luar biasa. Dia telah menghasilkan lebih dari 100 juta yuan di usia yang begitu muda, namun mereka tidak menyebutkannya kali ini. Keesokan harinya, Leng Xiaoting berlari bersama Guning ke sekolahnya seperti biasa, tapi dia sengaja berada 5 meter di belakangnya. Apalagi dia tidak mengikuti ke sekolah. Ketika mereka hampir tiba, dia segera kembali. Guning merasa ingin tertawa melihat Leng Xiaoting sangat berhati-hati. Saat istirahat, Guning pergi untuk meminta izin. Dia memberitahu kepala sekolahnya bahwa toko pamannya akan buka hari ini, dan dia harus berada di sana. Dan dia juga harus pergi ke kota G besok. Zhang Qiuhua sedikit tidak senang. "Guning, kenapa kamu selalu sibuk dengan hal lain? Tahukah kamu bahwa ujian sudah dekat? Bab Envel baru diterbitkan pada. Saya berjanji hal itu tidak akan mempengaruhi pembelajaran saya. Saya sangat menyesal sering meminta potong, tapi saya harus melakukannya," kata Guning. Bab 185 Upacara Pembukaan.
Karena Guning membuat janji, Zhang Qiuhua berkompromi, tapi dia tetap mengingatkannya untuk belajar dengan giat. Jika dia gagal melakukannya, Zhang Qiuhua tidak akan mengizinkannya pergi lain kali. Oh, Yu Mixi akan menghadiri upacara pembukaan bersamaku hari ini. Mohon izinkan juga, tambah Guning. Kamu, Zhang Qiuhua marah, tapi akhirnya mengizinkannya. Dia mendorong Guning keluar dengan tidak sabar. Pergi sekarang, dan tinggalkan aku sendiri. Guning mengerti bahwa Zhang Qiuhua sebenarnya tidak bermaksud kasar, jadi dia tidak setuju. Dia berterima kasih kepada gurunya sebelum berjalan keluar. Begitu Guning pergi, Jiang Yuan turun tangan. Melihat Zhang Qiuhua tidak senang, dia bertanya dengan hati-hati, Profesor Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Aku hanya marah pada Guning. Ujiannya sudah dekat, tapi dia tetap selalu meminta izin, keluh Zhang Qiuhua. Setidaknya dia meminta izinmu. Su Peihan di kelasku tidak akan pernah melakukan itu, kata Jiang Yuan. Faktanya, tidak ada yang berani membedakan Su Peihan karena latar belakangnya yang istimewa. Guning kembali ke kelasnya, dan memberitahu Yu Mixi bahwa mereka bisa pergi nanti. Yu Mixi merasa lega. Kecuali Myuke dan Anyi yang perlu meminta izin guru mereka, Su Peihan, Haoran, dan yang lainnya semua pergi kapanpun mereka mau. Akan aneh jika mereka pergi meminta izin. Guru mereka akan terkejut jika mereka melakukan hal itu. Ketika kelas sore akhirnya selesai, mereka meninggalkan sekolah bersama-sama, dan pergi membeli bunga. Bos, saya perhatikan Chen Xiao tidak hadir hari ini, kata Su Peihan. Dia pasti terlalu malu untuk datang, Myuke tertawa. Meskipun dia terekspos, saya masih merasa tidak senang karena saya tidak memukulnya, kata Su Peihan, seolah dia melewatkan sesuatu dan merasa tidak nyaman. Saya setuju, kata Haoran. Baiklah, mengalahkan seseorang tidak selalu merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, Guning membujuk mereka. Mereka pergi ke pasar untuk membeli 2 keranjang bunga dan tanaman. Sebelum orang lain dapat membayar tagihannya, Guning melakukannya sendiri. Kemudian, mereka pergi ke pasar bahan bangunan. Toko bunga mengatur truk kecil untuk membawa keranjang bunga dan tanaman ke tujuan. Truk itu memiliki ruang yang tersedia untuk 4 orang untuk duduk. Guning membiarkan Myuke, Haoran, Qin Zisun dan Sang Tianping duduk di dalamnya, sementara Guning dan gadis-gadis lainnya naik taksi. Ketika Guning tiba di toko Jiangsu, dia sangat kagum dengan banyaknya keranjang bunga dan tanaman di pintu. Wah, sekali-sekali! Bukankah seharusnya kita membuatnya sederhana? Dia tidak ingin itu membosankan, jadi dia menelepon An Guangyao, An Qian dan teman-temannya, tapi setidaknya ada lusinan keranjang bunga. Guning berjalan mendekat untuk membaca spanduk di sekitar keranjang. Mereka semua dari perusahaan besar mengucapkan selamat atas dibukanya toko bahan konstruksi suri. Dia juga memperhatikan keranjang bunga dari Shenghua Real Estate dan Kamei Beauty Salon. Guning pernah mendengar tentang beberapa perusahaan tersebut, sementara beberapa lainnya belum pernah dia dengar. Itu karena Guning tidak menghabiskan banyak waktu mempelajari semua perusahaan besar di kota F. Selain dari perusahaan, banyak juga keranjang bunga dari perorangan. An Qian ada di antara mereka, dan beberapa di antaranya, Guning akrab dengan pemiliknya. Guning dan teman-temannya menuliskan nama mereka di spanduk 8 keranjang bunga dan tanaman untuk mengucapkan selamat atas pembukaan toko bahan konstruksi suri. Tidak banyak orang di dalam ketika Guning dan teman-temannya masuk, karena banyak yang sudah pergi setelah mereka mengirimkan hadiah. Kebanyakan orang yang menginap adalah kenalan dan teman. Meskipun Jiangsu dulunya adalah seorang sopir truk, dia mengenal banyak pengusaha. Karena Jiangsu akan menjalankan bisnisnya sendiri, mereka bersedia menjaga hubungan baik dengannya. Itulah cara membangun jaringan. Seorang Qian ada di dalam bersama Lei Zhengyu. Hai, An Qian, eksekutif Lei. Senang bertemu dengan Anda, Guning menghampiri, menyapa mereka. Senang bertemu denganmu juga, Ning Ning, An Qian tersenyum. Senang bertemu denganmu juga, Nona Gu, kata Lei Zhengyu. Paman, kenapa ada begitu banyak keranjang bunga dan tanaman di depan pintu? Guning bertanya pada Jiangsu. Jiangsu menjawab, saya juga tidak tahu. Banyak yang datang untuk memberi selamat padaku pagi ini. Saya belum menemukan jawabannya. Oh, mereka juga mengirimiku banyak amplop merah yang berisi banyak uang. Salah satu dari mereka bahkan ingin bekerja sama dengan saya.
Dia akan membangun pabrik 2 lantai seluas 300 meter persegi di pinggiran kota. Jiangsu merasa seperti berada dalam mimpi setelah apa yang dia alami hari ini. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Guning juga tercengang. Dia segera menyadari bahwa seseorang telah mengaturnya, tapi siapa? Saat Guning masih memikirkan keraguannya, sebuah pesan baru masuk ke teleponnya. Dia memeriksanya. Itu dari Leng Xiaoting. Guning mengerti apa yang terjadi begitu dia membaca pesan itu. Leng Xiaoting yang melakukannya. Dia telah mengatur agar banyak mitra bisnis keluarga Su Jinchen mengirimkan hadiah tersebut. Berbicara tentang itu, Su Jinchen sangat kagum dengan permintaan Leng Xiaoting ketika dia menerima telepon bosnya. Su Jinchen menelepon Leng Xiaoting setiap hari untuk menanyakan kapan dia akan kembali sehingga dia bisa pergi. Leng Xiaoting mengatakan bahwa dia akan segera kembali setiap saat, tetapi dia tidak pernah muncul di depan Su Jinchen, dan juga menolak memberitahu Su Jinchen di mana dia berada. Su Jinchen tidak tahu bahwa Leng Xiaoting pergi ke kota F untuk Guning sampai dia menerima telepon. Su Jinchen terkejut karena Leng Xiaoting pergi ke kota F untuk menemui Guning secara langsung. Su Jinchen bermaksud bergosip tentang hubungan mereka, tetapi Leng Xiaoting langsung menutup telepon. Su Jinchen merasa sakit hati dan tersiksa oleh rasa penasarannya. Namun, dia tidak berani menelepon Leng Xiaoting lagi. Baca bab terakhir di nov.bin.com saja. Brengsek! Leng Xiaoting yang sudah lama melajang, akan punya pacar, selagi dia masih sendiri. Untungnya, Leng Xiaoting mengizinkannya meninggalkan gadis markas mereka sehingga dia dapat menemukan di Kencani, tetapi Leng Xiaoting juga memperingatkannya untuk merahasiakan fakta bahwa dia berada di kota F. Su Jinchen setidaknya sudah bebas sekarang. Dia berencana pergi ke kota F untuk melihat bagaimana keadaan antara Guning dan Leng Xiaoting. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota, dia mengalami selamatan. Ketika akhirnya sampai di ibu kota, sudah terlambat untuk naik pesawat ke kota F, jadi dia harus menunggu sampai besok. Leng Xiaoting mengirim pesan ke Guning untuk melihat apa yang telah dia lakukan, kalau dia marah karena dia tidak meminta izinnya.